Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau diutus pembawa Islam rahmatan lil alamin dan penyempurna akhlak yang mulia, sehingga patutlah menjadi suri teladan, menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Ananda kelas C1 Sastra Indonesia, terus yang mengambil mata kuliah bahasa Arab ya. Alhamdulillah ya. Haluki, Halukuna. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, sehat. Baik, sehat ya. Insya Allah, semoga sehat selalu. Baiklah, topik kita pada pertemuan ini, sekarang kita sudah berada di pertemuan pekan ke-7 ya. Insya Allah pekan depan kita UTS, ujian tengah semester atau mid test. Oleh karena itu, sebagai persiapan, nah kita jelaskan pada pagi hari ini, walaupun sudah ada di kalam ya. Selain itu juga nanti kalian memutar ulang kembali video-video sebelumnya, ya, materi-materi sebelumnya, karena itu semuanya menjadi bahan ya, bahan mid test. Dan insya Allah pekan depan kita sudah mid test ya, ujian tengah semester. Dan mungkin pasti alternatif ya. Sistemnya apakah karena kita tetap online, jadi ujiannya tetap online, apakah pada saat kita Zoom kita meet jadi secara lisan atau tertulis, atau mungkin dua-duanya ya. Mungkin ada yang tertulis, ada juga yang secara lisan. Oleh karena itu di kalam Ibu sudah berikan kesempatan untuk latihan-latihan, tapi bukan cuma hanya topik ini, tapi topik ini sudah menyangkut beberapa topik sebelumnya ya. Tinggal diputar-putar ulang saja supaya lebih paham. Pada hari ini masih lanjutan daripada isim isyarah. Jadi ada kurang lebih 3 pekan ya kita bicarakan soal isim isyarah. Dan untuk isim muannas dan isim muzakkar, berakal dan tidak berakal, itu kurang lebih sudah 5 pekan barangkali ya. 5-6 pekan kalau tidak salah. Ya, jadi tentunya materi itu semakin terasa ya, semakin terasa, dan tentu lebih mengingatkan kita karena masih terulang ya. Tinggal ada penambahannya, yaitu dari isim muannas isim muzakkar, penambahannya yaitu adalah isim isyarah dengan catatannya. Nah, kemudian pada hari ini masih isim isyarah tetapi dalam bentuk dual, musanna dan jamak ya. Jadi isim kata benda itu atau isim ada berbentuk mufrad, tunggal, singular, ada berbentuk dual atau musanna dalam istilah bahasa Arab, ada berbentuk jamak ya. Dalam bahasa Arab itu jamak nanti 3 orang, 3 benda ke atas baru jamak. Kalau bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu 2 baru jamak. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia juga tidak punya bentuk jamak ya, hanya singular saja. Kenapa saya katakan begitu? Karena bahasa Indonesia kalau jamak ya diulang-ulang saja, diulangi kata-katanya atau ditambah di depannya banyak ya. Nah, kalau bahasa Inggris kan kalau untuk menunjukkan jamak
di belakang kata ada s atau es ya, penambahan itu menunjukkan jamak. Bahasa Arab ada juga kode ya, ada pemarka yang menandakan bahwa dia adalah jamak dan bahkan bukan cuma jamak tapi musanna, dua. Jadi dalam bahasa Arab kalau dua belum jamak, nanti tiga ke atas baru jamak ya. Nah, hari ini insya Allah kita bahas. Kalian tadi sudah masuk ke kalam ya? Sudah? Sempat masuk ke kalam tadi? Sudah simak materinya? Sudah simak? Oke, saya harap sudah simak ya, supaya pada saat saya jelaskan itu langsung nyambung. Nah, jadi kata benda, ada benda tidak berakal, ada benda yang berakal. Ya. Yang tidak berakal contohnya kalamun. Kalamun satu, pulpen. Itu tidak berakal. Maktabun, meja, juga tidak berakal. Kursiun, kursi, juga tidak berakal. Itu semuanya masuk jenis muzakkar atau muannas. Kursiun, kitabun, kalamun, maktabun, itu muzakkar atau muannas. Muzakkar, ya. Kalau yang muannas apa? Yang muannas itu mimsahatun, mirsamatun, madrasatun, sayyaratun, nafizatun. Nah, ya semuanya ada tuntunnya. Ya, ada ta kondeknya, ada ta marbutannya. Itu semuanya jenis muannas, ya. Oke. Nah, kemudian itu semuanya yang Ibu sebutkan tadi baru satu jumlahnya. Nah, bagaimana kalau dua jumlahnya? Dua benda. Misalnya dua pulpen. Satu pulpen kalamun. Dua pulpen kalamani. Ya. Jadi dua pulpen kalamani. Kitabun, satu pulpen. Dua pulpen kitabani. Ya. Kitabani. Kursiun, satu kursi. Dua kursi, kursiyani. Nah, berarti di belakangnya ditambah ani. Alif dan nun. Jadi ditambah ani, maka dia menjadi dua benda. Oke. Kalau yang berakal, misalnya ustazun, satu guru laki-laki. Ustazani, dua guru laki-laki. Apalagi thalibun, satu mahasiswa, dua mahasiswa, thalibani. Ya, jadi semuanya ditambah di belakang kata ani, alif nun, ani, ya. Oke. Itu tadi jenis muzakkar. Yang muannas tadi, misalnya kita contoh tadi apa ya? Mim sahatun, ada tuntunnya ya. Madrasatun, saburatun. Nah, semuanya yang ada tuntunnya. Ditambah juga alif nun di belakang ya. Madrasatun menjadi madrasatani. Cuma tunnya berubah menjadi ta biasa. Ya. Jadi tunnya menjadi ta biasa baru ditambah alif nun. Tambah ani. Jadi madrasatun menjadi madrasatani. Nah, panjang karena ditambah alif dan nun. Ya. Apalagi mim sahatun menjadi mim sahatani. Jami'atun menjadi jami'atani. Kulliyatun fakultas menjadi kulliyatani. Apalagi mirsamatun pensil menjadi mirsamatani. Mimsahatun penghapus menjadi mimsahatani. Ya. Jadi itu rumusnya untuk bentuk dua. Nah, kalau dikasih masuk isim isyarah, ya. Nah, isim isyarah yaitu haza dan hazihi. Haza dan hazihi. Tilka dan zalika. Nah, kalau dua, nah, haza kalau dua menjadi hazani. Ya. Haza menjadi hazani. Hazihi menjadi hatani. Nah, itu ya. Jadi hazihi menjadi hatani, haza menjadi hazani. Nah, sekarang kita mau menghitung
Ada 2 buku ya, 2 buku. Nah, buku apa? Kitabun. Kalau dua buku kitabani. Nah, sekarang kita pakai isim syarah. Hazani kitabani. Nah, gitu ya. Tidak boleh kita bilang haza kitabani. Karena harus sesuai, harus setara, harus selaras, harus senada dan seirama. Jadi kalau yang ditunjuk 2 bendanya, maka kata tunjuknya juga harus bentuk 2. Ya. Nah, sebagaimana juga kalau yang ditunjuk muzakkar, maka penunjuknya juga harus muzakkar. Kalau yang ditunjuk muannas, maka kata tunjuknya juga harus muannas. Ya, jadi seperti itu. Jadi kitabani hazani kitabani. Kalau ditanya mahazani apa ini? Jawabannya hazani kitabani. Ya. Ini ada 2 buku. Nah, gitu ya. Hazani kursiyani. Mahazani hazani kursiyani. Ini 2 kursi. Ya. Apalagi kolamun, kolamani, mahazani, hazani, kolamani. Ya, ini 2 pulpen. Ya, apa ini? Ini 2 pulpen. Nah, sekarang saya tanya pakai hal. Hal hazani kolamani, apakah ini 2 pulpen? Jawabannya, naam, hazani kolamani. Ya. Misalnya hazani kitabani. Pertanyaannya, hal hazani kitabani? Naam, hazani kitabani. Nah, itu untuk jenis muzakkar. Kalau jenis muannas, misalnya apa tadi? Madrasatun. 2 sekolah menjadi madrasatani. Hatani, madrasatani. Ya. Jadi bukan lagi hazani. Kenapa? Karena muannas. Jadi hatani itu bentuk musanna dari kata hazihi. Hatani madrasatani. Ya, jadi mahatani apa ini? Jawabannya hatani madrasatani. Ini 2 sekolah. Ya. Paham ya? Nah, sekarang misalnya mahasiswa. Mahasiswa apa? Thalibun. 1 mahasiswa. Kalau 2 mahasiswa, thalibani. Nah, jadi kata tunjuknya hazani thalibani. Hazani thalibani. Mahazani hazani thalibani. Oke. Kemudian mahasiswi. Mahasiswi ini 2 mahasiswi. Hatani tolibatani. Nah, hatani tolibatani. Pertanyaannya, mahatani, man. Pakai man ya, karena orang. Man hatani, siapa ini? Jawabannya, hatani tolibatani. Kemudian pertanyaan berikut, hal. Hal hatani tolibatani, apakah ini 2 mahasiswi? Jawabannya na'am, hatani tolibatani. Ya, paham? Oke. Sekarang jamak. Tadi itu bentuk musanna. Sekarang bagaimana bentuk jamaknya ya? Kita mulai dari yang tidak berakal. Kalamun. Kalamun 1 pulpen. Kalamani 2 pulpen. Kalau 3 pulpen atau banyak pulpen, aqlamun. Apa? Aqlamun. Itu bentuk jamak. Namanya jamak taksir. Ya. Nah, itu. Jadi qalamun, qalamani, aqlamun. Nah, itu. 1 pulpen, 2 pulpen, banyak pulpen. Sekarang kitabun. Kitabun, kitabani,
kutubun ya. Jadi kalau banyak buku kutubun. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, itu jamak taksir juga. Apalagi kursi. Kursiung, kursiyani, karasiung. Ya. 1 kursi, 2 kursi, banyak kursi. Nah, itu. Nah, sekarang kita gunakan isim isyarah. Haza qalamun, hazani qalamani, hazihi aqlamun. Nah, pakai kata hazihi ya, jamak. Nah, haza kursiyun, hazani kursiyani, hazihi karasiyun. Ya. Jadi untuk menunjuk benda jamak tidak berakal digunakan kata tunjuk berbentuk muannas. Ya, yaitu hazihi. Jadi karena hukumnya muannas tadi, ya. Hukumnya muannas jamak benda yang tidak berakal. Kalau yang berakal tetap jamak juga kata tunjuknya. Misalnya mudarrisun ya. Mudarrisun guru atau dosen. Orang yang mengajar itu artinya mudarrisun. Mudarrisun 1 guru laki-laki. Mudarrisani 2 guru laki-laki. Mudarrisuna banyak guru laki-laki. Mudarrisuna jamak. Disebut jamak muzakkar salim. Ya. Apalagi ustazun, ustazani, asatizatun atau ustazuna. Ya. Talibun, talibani, talibuna. Ya. Apalagi jalisun, jalisani, jalisuna. Hadirun, hadirani, hadiruna. Muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, itu. Jadi jamaknya adalah una ditambah akhiran una, waunun. Ya. Ditambah akhiran waunun atau disebut una. Ya. Muslimun, muslimuna. Hadirun, hadiruna. Jadi hadirun orang yang hadir. Hadirun orang yang hadir. Hadiruna banyak orang yang hadir. Hadirani 2 orang yang hadir. Ya, seperti itu. Sekarang yang perempuan. Mudarrisatun menjadi mudarrisatani, mudarrisatun. Nah, kalau perempuan yang banyak, dosen perempuan yang banyak, maka menjadi mudarrisatun panjang ya. Jadi ditambah akhiran alif dan tah atau atun. Mudarrisatun kondeknya hilang ya, kondeknya hilang diganti dengan alif dan tah menjadi mudarrisatun ya. Ustazatun menjadi ustazatun. Apalagi hadiratun menjadi hadiratun. Muslimatun menjadi muslimatun. Nah, itu kalau banyak orang Islam perempuan. Muslimatun. Ya. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, itu muslimatun maksudnya itu muslimat. Ya, dibaca muslimat. Nah, oke. Sekarang kita gunakan isim isyarat. Ya. Kita mulai dari mufrad dulu. Haza kitabun, hazani kitabani, hazihi kutubun. Itu ya bicara caranya. Kemudian kursi. Haza kursiun, hazani kursiyani, hazihi karasiyun. Nah, jadi jamaknya itu jamak taksir ya. Jadi kalau isim tidak berakal ya, isim tidak berakal maka jamak, bentuk jamaknya itu jamak taksir pada umumnya ya, jamak taksir. Meja.
maktabun, maktabani, makatibun. Ya, haza maktabun, hazani maktabani, hazihi makatib. Nah, sekarang yang berakal. Haza mudarrisun, hazani mudarrisani, haulai mudarrisuna. Jadi haulai. Jadi untuk yang berakal, jamak dari haza adalah haulai. Ya. Haulai, mereka ini. Jadi artinya itu mereka ini. Ya. Jadi beda dengan tadi yang tidak berakal. Yang tidak berakal tadi jamaknya kalau kata tunjuk digunakan kembali ke muannas yaitu hazihi. Tapi kalau berakal tetap jamak. Apa jamaknya? Haulai, mereka ini. Ya. Nah, misalnya talibun. Haza talibun, hazani talibani, haulai talibuna. Ya. Haza muslimun, hazani muslimani, haulai muslimuna. Kalau zalika jamaknya ulaika. Mereka itu. Ya, jadi haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Ya, itu jamak. Oke? Nah, sekarang yang muannas. Muslimatun. Hazihi muslimatun. Hatani muslimatani. Haulai muslimatun. Nah, panjang ya. Jadi beda artinya muslimatun dengan muslimatun. Kalau muslimatun itu jamak. Kalau muslimatun satu. Ya. Nah, itu. Hazihi talibatun. Hatani talibatani. Haulai talibatun. Oke. 10 menit lagi ya. Oke, sekarang kita gunakan kata tanya. Hal hadza kitabun? Naam, hadza kitabun. Hal hazani kitabani? Naam, hazani kitabani. Ya. Hal hazihi kutubun? Naam, hazihi kutubun. Ya. Nah, sekarang yang muannas. Hal, ya misalnya hazihi apa ya? Kita pakai madrasatun. Hazihi madrasatun. Hal hazihi madrasatun? Naam, hazihi madrasatun. Hal hatani madrasatani? Naam, hatani madrasatani. Hal hazihi madarisu? Nah, jamak ya. Hal hazihi madarisu? Jawabnya naam, hazihi madarisu. Oke. Sekarang untuk muannas. Oh ya, itu tadi muannas ya. Nah, tapi tetap sama juga hazihi untuk jamaknya. Sekarang yang berakal. Yang berakal tadi muslimun misalnya. Man hazihi, man haza muslimun. Man hazani, hazani muslimani. Man haulai muslimuna. Ya. Hal haza muslimun? Naam, haza muslimun. Hal hazani muslimani? Naam, hazani muslimani. Hal haulai muslimuna? Naam, hazani haulai muslimuna. Sekarang muannas. Hal man hazihi? Hazihi muslimatun. Ya. Man hatani muslimatani. Man haulai muslimatun. Hal hazihi muslimatun? Naam, hazihi muslimatun. Man hatani muslimatani? Naam, hatani muslimatani. Man haulai muslimatun? Naam, haulai muslimatun. Ya. Paham ya? Nah, sekarang coba kita tes-tes ya. Saya misalnya mengatakan ini
satu kursi, ini dua kursi, ini banyak kursi. Kemudian saya tanya ya. Saya tanya apa ini, kemudian apakah ini kursi? Nah itu ya. Kalian jawab ya. Oke. Jadi saya gunakan kata kursi. Pernyataannya ini dua kursi. Nah, sekarang saya bertanya. Mahazani? Jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Kalau saya bertanya, Mahazani apa ini? Jawabannya? Kalau Putri Yunisi bisa jawab? Dengarkan di awal tadi saya katakan pernyataan adalah ini dua kursi. Hazani, kursiani. Nah sekarang saya tanya, Mahazani apa ini? Apa yang dua ini? Maka jawabannya? Kursiani. Ya. Hazani, kursiani. Ya, jawab yang lengkap ya. Hazani, kursiani. Oke. Sekarang pernyataannya, ini banyak kursi. Hazihi karasiyu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Hal hazihi karasiyu. Apakah ini banyak kursi? Jawabannya? Apa jawabannya? Naam. Al-hajani. Pertanyaannya hal hazihi ya. Pertanyaan. Saya bertanya ini. Hal hazihi karasiyu. Apakah ini banyak kursi? Maka jawabannya naam. Hazihi karasiyu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini kalian dilatih pendengaran ya, karena Anda tidak melihat tulisannya. Ya. Nanti kalau setelah selesai nanti Zoom, silahkan masuk ke Kalam, putar videonya. Di situ ada tulisan, Anda bisa dengar, Anda juga bisa melihat tulisannya bagaimana. Kalau sekarang listening ya atau istimak dalam bahasa Arab. Jadi melatih pendengaran, kemudian Anda menyimak, menjawab pertanyaan. Oke? Jadi itu. Nah, nanti latihannya silahkan simak videonya, amati tulisannya, gunakan pendengaran yang baik. Nah, kemudian latihan. Ya, silahkan latihan. Nah, saya buat lagi pernyataan. Ini dua orang muslimah. Ini dua orang muslimah. Apa bahasa Arabnya? Hatani muslimatani. Jadi hatani muslimatani. Kalau banyak muslimah, ini banyak muslimah. Apa bahasa Arabnya? Haulai muslimatun. Kalau perempuan, ya. Ini banyak muslimah, haulai muslimatun. Kalau ini banyak muslim, banyak orang-orang muslim, apa bahasa Arabnya? Haulai muslimun. Nah, ingat polanya ya, ingat pola, rumus, ingat rumusnya, ya. Ingat rumusnya, kalau jamak muslimuna. Oke? Paham ya? Nah, silakan nanti kalian belajar ya. Silakan belajar, simak videonya baik-baik, tahu artinya kosakatanya yang ada di video. Ya, diingat itu, diulang-ulang supaya tersave di memori bawah sadarnya, di memori jangka panjang. Kemudian bentuk tunggalnya apa, bentuk musannanya apa, bentuk jamaknya apa. Ya, kalau tidak berakal bentuk jamaknya pada umumnya jamak taksir. Kalau berakal itu biasa ada dua. Jamak muzakkar salim kalau laki-laki, jamak muannas salim kalau perempuan. Tapi juga ada beberapa kata yang berakal punya jamak taksir. Ya. Nanti simak baik-baik video. Simak baik-baik videonya ya. Makanya tadi sebelum kita masuk Zoom, saya
sarankan kalian masuk ke Zoom dulu, masuk ke kalam dulu untuk menyimak videonya. Supaya ketika nanti saya jelaskan di Zoom, langsung connect ya, langsung connect karena kalian sudah ada dasar saat menyimak video di kalam. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan memang, karena insya Allah pekan depan kita ujian Meet. Silakan bertanya. Permisi Bunda, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Nanti untuk rekaman Zoom-nya dikirim nggak Bunda di grup? Oh, ini mau Untuk dikirim. Oh iya, boleh. Ya. Nanti Ibu kirim. Ya. Ya, Nanti terima Ibu. kasih banyak. Iya, iya, iya. Baik, baik. Salah, nanti saya kirim ya. Saya kirim ke YouTube dulu, baru saya kirimkan linknya. Oke? Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Karena minggu depan saya yang bertanya. Ibu yang bertanya, kalian yang menjawab ya. Sekarang silahkan bertanya, tanya memang ke Ibu. Apa yang kamu mau tanyakan ke Ibu? Ya. Tentang isim isyara, ya. Jadi yang kamu harus pelajari, kenali jenis-jenis muzakkar, jenis-jenis muannas, ya. Kemudian kenali kata-kata yang berakal, kata-kata yang tidak berakal. Kemudian kenali kata-kata bentuk mufrad, bentuk tunggal, kata-kata bentuk dual, bentuk musanna, kata-kata bentuk jamak, ya, atau banyak. Itu ya. Kenali. Kemudian begitu juga isim isyaranya. Bentuk tunggalnya apa, bentuk duanya apa, bentuk jamaknya apa. Nah, kalau jamak tidak berakal dia tetap menggunakan hazihi. Kalau yang berakal haulai ya. Nah, atau ulaika. Kemudian pertanyaan menggunakan kata tanya ma kalau benda